Jadi kita akan mulai persiapan UAS Aljabar Linear Elementer hari ini. Adapun outline-nya adalah pembahasan materi. Namun mungkin materinya tidak semua saya jelaskan karena kan kalian juga sudah punya catatan ya. Jadi mungkin kita lebih fokus ke contoh soal dan kemudian nanti terakhir akan ada tanya jawab. Oke, jadi di sini materi yang saya ingin sampaikan adalah beberapa materi-materi dasar yang kemungkinan banyak digunakan dalam beberapa contoh soal seperti itu. Nah, jadi yang pertama ini ada tentang ruang hasil kali dalam. Oke, sebelum masuk ke persamaan untuk ruang hasil kali dalamnya, di sini saya ingin kayak mengingatkan kembali tentang apa itu ortogonal, apa itu ortonormal, dan apa perbedaan antara keduanya. Nah, jadi dapat dilihat di sini. Jadi, sebuah himpunan vektor-vektor di dalam sebuah ruang perkalian dalam, atau maksudnya ruang hasil kali dalam, itu akan dinamakan sebagai himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut itu ortogonal. Atau kalau secara matematisnya, kita dapat tuliskan sebagai misal U, V itu elemen dari ruang vektor V, maka akan berlaku jika dia merupakan himpunan ortogonal, maka ruang hasil kali dalam antara U dan V-nya itu harus sama dengan 0. Seperti itu. Nah, untuk ortogonal hanya seperti itu. Lalu kemudian untuk ortonormal, jadi ortonormal ini adalah suatu himpunan ortogonal yang mana setiap vektornya itu mempunyai norm sama dengan 1. Nah, jadi kan tadi jika UV elemen dari V, lalu dia berlaku hasil kali dalamnya sama dengan 0, ini sama dengan ortogonal, maka jika U dan V yang di sini itu normnya sama dengan 1, di mana norm U sama dengan 1, lalu norm V-nya juga sama dengan 1, tapi nggak cuma U sama V, maksudnya semua vektor yang ada dalam V ini normnya sama dengan 1, maka V ini akan dikatakan sebagai himpunan yang ortonormal atau ortonormal set. Seperti itu. Nah, jadi bedanya seperti itu. Jadi untuk himpunan ortonormal, dia udah pasti ortogonal, namun untuk yang ortogonal, dia belum tentu ortonormal. Karena ortonormal itu adalah ortogonal yang memiliki norm sama dengan 1. Oke, selanjutnya, selain ortogonal, ortonormal, di sini saya juga ingin mengingatkan kembali tentang basis. Apa sih basis? Karena kan sebelumnya di sini kita ngomongnya tentang himpunan vektor-vektor, sedangkan di beberapa soal biasanya dia menggunakan kata-kata basis, basis dari ruang vektor ini. Nah, jadi apa bedanya vektor dengan basis? Nah, di sini kita lihat, jika V yang ini tadi, itu merupakan ruang vektor, lalu ada S, yaitu himpunan atau kumpulan dari vektor-vektor dalam V, jadi ada V1, V2, V3 sampai dengan Vn, maka S ini akan disebut sebagai basis dari ruang V jika dia memenuhi dua syarat tersebut. Nah, yang pertama itu adalah S span V, ini maksudnya S membangun V. Jadi, ada suatu kombinasi linier di mana vektor-vektor V ini tuh dapat terbentuk dari kombinasi tersebut. Atau secara matematisnya kita tulis sebagai untuk semua himpunan V, elemen dari ruang vektor V itu akan berlaku V sama dengan sigma dari I sampai dengan dari I sama dengan 1 sampai N KI dikali VI. Jadi maksudnya suatu vektor dalam ruang vektor V itu dapat terbentuk dari penjumlahan dari perkalian skalar antara vektor-vektor yang lainnya seperti itu. Itu maksudnya S span V atau S membangun V lah biasanya istilah sederhananya. Nah, selain syarat yang pertama, ada pula juga syarat yang kedua, yaitu S-nya harus bebas linier. Nah, maksudnya bebas linier di sini itu adalah ketika kombinasi yang ini kan harusnya seperti ini ya, K1, V1 ditambah V2, sebentar, ditambah K3, V3, sama ditambah sampai dengan KN, VN gitu. Itu kan harusnya membangun ini ya. Nah, karena dia syaratnya harus bebas linier, maka di sini nilainya harus sama dengan 0. Maka karena kita tahu vektor-vektor di sini itu tidak mungkin sama dengan 0, kecuali kalau dia vektor 0,
Maka kemungkinan satu-satunya penyelesaian yang mungkin itu adalah ketika nilai K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sampai sama dengan Kn itu sama dengan 0. Nah, jadi maksudnya itu. Nah, jika dia sudah berlaku kombinasi seperti ini, lalu juga berlaku penyelesaian seperti ini nilainya 0, maka kita bisa katakan bahwa si S ini adalah basis dari vektor V. Seperti itu. Kita lanjut ke persamaan ruang hasil kali dalamnya. Nah, ini. Jadi, kita tahu kan ruang hasil kali dalam yang ini ya. Ganti. Nah, ini. Nah, simbol dari ruang hasil kali dalam itu kurung siku vektornya minimal 2 U kali V tutup kurung sama dengan U dot V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah sampai dengan UN Vn. Nah, di mana U1 V1, U2 V2 dan sampai UN Vn ini adalah komponen dari masing-masing vektornya ini. Jadi U1, U2 sampai UN itu punyanya U, terus V1, V2 sampai Vn itu punyanya V. Nah, di mana di sini juga ada 4 aksioma yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, hasil kali dalam vektor U terhadap V itu nilainya sama dengan hasil kali dalam V terhadap vektor U. Lalu, hasil kali dalam jumlahan dari U plus V terhadap W itu sama dengan hasil kali dalam antara U terhadap W ditambah hasil kali dalam V terhadap W. Lalu yang ketiga, hasil kali dalam dari K kali U terhadap V itu nilainya sama dengan K dikali hasil kali dalam U terhadap V, di mana K ini itu adalah konstanta. Lalu yang terakhir, jika hasil kali dalam dari suatu vektor terhadap dirinya sendiri itu nilainya pasti lebih dari sama dengan 0. Dimana kalau dia sama dengan 0, maka pasti vektornya itu merupakan vektor 0. Ini vektor 0. Seperti itu. Nah, berarti kita dapat persamaannya itu adalah ini tadi ya. U kali UV, hasil kali dalam UV itu nilainya sama dengan U dot V sama dengan setiap komponennya dikaliin baru dijumlahin. Jadi U1 V1 ditambah U2 V2 sampai dengan UN Vn. Nah, ini selain hasil kali dalam, kita juga biasa mengenal yang namanya norm. Nah, norm ini kita bisa dapatkan dari yaitu rumus dasarnya itu sebenarnya norm kuadrat itu sama dengan V dot V. Kenapa di sini V? Karena di sini dalamnya V. Jadi V dot V itu nilainya sama dengan norm kuadrat. Nah, mungkin kalian bisa cek lagi ke catatan sebelumnya. Ini juga udah dijelaskan pastinya udah di kelas. Jadi, nah karena tadi norm V kuadratnya itu sama dengan V dot V, berarti untuk mencari norm V-nya aja kita bisa istilahkan sebagai V dot V diakarkan. Nah, lalu kita tahu tadi kalau ada hasil kali dalam U dengan V, itu dapat dituliskan sebagai U dot V. Berarti kalau V dot V itu bisa kita tulis sebagai hasil kali dalam dari V dan V. Nah, maka terbentuklah persamaan norm yang seperti ini, di mana norm V sama dengan akar dari V dot V atau norm V sama dengan akar dari hasil kali dalam V terhadap dirinya sendiri, yaitu V juga. Nah, oke, selain itu udah ada hasil kali dalam, ada norm. Nah, di sini juga ada yang namanya distance atau jarak. Jadi maksudnya jarak dari vektor U terhadap vektor V, di mana dituliskan sebagai DUV itu norm U dikurang norm V, atau dapat dituliskan sebagai ini norm U min V dikali norm U min V, sama penulisannya sama seperti ini. Karena di sini U min V, berarti di sini jadinya U min V. Kalau di sini kan tadi cuma V, makanya dia jadi V dan V. Seperti itu. Atau di sini bisa kita tuliskan menjadi akar dari U min V, U min V. Ini hasil kali dalam. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan.
Oh iya, mungkin catatan satu lagi. Kalau di sini kan cuma normnya aja ya. Kalau misalnya ada norm dari kelipatan si vektornya, kita katakanlah konstantanya K, maka ini dapat dituliskan sebagai mutlak K dikali norm dari V. Kenapa? Karena norm dari K itu kan panjang dari konstanta itu pasti dirinya sendiri dalam bentuk positif. Jadi di sini dituliskan sebagai bentuk mutlak dari K dikali norm V. Seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu algoritma Gram-Schmidt. Jadi, algoritma Gram-Schmidt itu adalah algoritma yang dapat digunakan untuk mengubah sembarang basis dari ruang vektor V yang awalnya dia bukan basis ortogonal menjadi basis ortogonal atau basis ortonormal. Jadi di sini ada yang namanya ortogonalisasi sama ortonormalisasi, di mana ortogonalisasi itu mengubah dari sembarang basis jadi basis ortogonal. Kalau ortonormalisasi itu mengubah sembarang basis menjadi basis ortonormal. Nah, istilahnya tadi sama. Kalau basis ortogonal ya berarti basis yang setiap vektornya itu dia saling tegak lurus. Sedangkan yang basis ortonormal berarti dia basis yang sebenarnya ortogonal dan semua vektor-vektor yang ada dalam basis tersebut itu normnya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, atau secara matematisnya bisa dituliskan sebagai berikut. Misal ada suatu basis S dari suatu ruang vektor V, itu isinya ada V1, V2, V3. Nah, basis S ini akan dikatakan ortogonal jika nilai hasil kali dalam antar masing-masing basisnya ini sama dengan 0. Jadi V1 hasil kali dalam V1 dengan V2-nya harus sama dengan 0. Terus hasil kali dalam V1 dengan V3-nya juga sama dengan 0. Terus hasil kali dalam V2 dengan V3-nya juga harus sama dengan 0. Baru dia dikatakan basis ortogonal. Nah, sedangkan untuk basis ortonormal, jika dia sudah memenuhi ketiga syarat ini, jika dia sudah memenuhi ketiga persamaan ini, terus normnya masing-masing sama dengan 1, jadi norm V1 sama dengan 1, norm V2-nya juga sama dengan 1, norm V3-nya juga sama dengan 1, nah maka S ini akan disebut sebagai basis ortonormal. Nah, gimana kalau ceritanya V1, V2, V3 ini ternyata normnya nggak sama dengan 1? Maka kita bisa gunakan rumus ini untuk membuat normnya menjadi 1, yaitu ini permisalan vektor baru lagi, basis baru lagi, jadi U1, itu sama dengan V1 per norm dari V1. Jadi U1 ini adalah bentuk normalnya dari si basis V1 ini. Nah, kenapa dia harus dibagi dengan normnya sendiri? Karena kan kita mau nilai dari norm si V-nya, si basisnya itu sama dengan 1 tuh. Jadi satu-satunya cara untuk membuat dia jadi 1 adalah membagi dengan panjang dirinya sendiri, yaitu si normnya. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Begitu juga untuk V2, berarti di sini kita misalkan sebagai U2, yaitu ada V2 per norm V2, terus U3 berarti V3 per norm V3. Per norm V3. Oke. Nah, jika kita sudah dapat sampai sini, udah dapat U1, U2, U3, maka ini akan disebut sebagai basis, maka S-nya ini akan disebut sebagai basis ortonormal. Basis ortonormal. Nah, seperti itu. Nah, kedua langkah tersebut, pengortogonalan sama pengortonormalisasiannya itu merupakan dua langkah dari algoritma Gram-Schmidt ini. Jadi Gram-Schmidt itu dia ada dua tahap, yaitu pertama dia mengortogonalkan, lalu kemudian dilanjutkan menjadi mengortonormalkan. Oke, lebih lanjutnya di sini kita tulis proses dari metode Gram-Schmidt. Oke, proses Gram-Schmidt.
Nah, langkah pertama yang kita perlu lakukan untuk menentukan basis ortonormal atau ortogonal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt itu adalah kita memisalkan suatu vektor. Oh, bentar. Sebelumnya udah diketahui bahwa ada suatu vektor, misal U1, isinya ada A1, A0, A1, A2, terus ada U2, yaitu isinya B0, B1, B2, ada U3, isinya C0, C1, C2. Ini U. Nah, maka proses pertama yang kita lakukan, atau langkah pertama yang kita lakukan, yaitu adalah dengan menginisialkan vektor baru, atau istilah basis baru, dari vektor dari basis yang pertama. Jadi ini kan ada U1, U2, U3. Maka langkah pertamanya adalah kita membentuk V1 sama dengan U1. Lalu langkah yang kedua, V2 itu tidak langsung sama dengan U2. Karena di sini kan kita tahu U1, U2, U3 ini dimisalkan sebagai basis biasa. Jadi dia tidak saling ortogonal, terus normnya juga nggak sama dengan 1. Maka kita harus membuat si V2-nya ini dia tegak lurus dengan V1. Nah, kenapa yang tadi ini langsung sama dengan U1? Jadi untuk yang V1 ini dia kayak sebagai patokan gitu. Maka untuk yang V2-nya itu agar dia tegak lurus dengan V1, nilainya harus dikurangkan dengan proyeksi W terhadap U2. Nah, W-nya ini apa? W-nya ini muncul dari mana? Nah, mungkin kalau kalian ingat, jadi ada yang namanya proyeksi vektor. Misalkan ini U, vektor U, di sini vektor W, maka vektor yang tegak lurus dengan W ini kan kita sebut sebagai W ortogonal. Nah, kalau kita mau nyari U, itu bisa kita dapatkan dengan W ditambah W ortogonal. Atau W ini karena dia kalau di koordinat seperti ini ya. Nah, jadi W itu merupakan proyeksi U terhadap daerah W. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, yang ortogonal ini juga proyeksi ortogonal ya, berarti W ortogonal terhadap W. Nah, kita lihat di sini kalau jumlahan vektor gitu kan ya. Ini kan arahnya ke sana, ini ke sana. Berarti proyeksi W ortogonal U ini kita juga bisa tuliskan sebagai kita pindah ruaskan dulu. Ini yang W ortogonal. Sama dengan pindah ruas ke sini, maka akan menjadi U dikurang dari proyeksi W terhadap U. Nah, jadi jika kita mau cari tegak lurusnya, maka kita tinggal mengurangkan dia, si U-nya 2 itu dengan nilai proyeksinya. Atau matematisnya, rumusnya itu adalah hasil kali dalam dari vektornya ini, U2 berarti, koma, karena dia mau tegak lurusnya sama V1, berarti hasil kali dalam dengan V1, dibagi dengan normnya si V1 dikuadratkan. Dikali vektor V1. Seperti itu. Nah, terus untuk V3-nya sama, apa ya, sama istilahnya sama kayak yang V2, cuma bedanya karena dia kan nggak, kalau di sini V2 cuma harus tegak lurus sama V1. Nah, sedangkan V3 ini dia harus tegak lurus sama V2 dan V1 karena udah ada V2 kan. Jadi rumusnya menjadi U3 dikurang yang pertama U3 dengan V1, berarti normnya pakai norm V1 kuadrat. Terus yang kedua dia sama V2, berarti berarti hasil kali dalam U3 dengan V2 dibagi norm V2 kuadrat dikali sama V2-nya. Nah, seperti itu. Nah, jika kalian sudah selesai cuma sampai di sini, maka kan awalnya S-nya U1, U2, U3 tuh. Nah, setelah diubah seperti ini, maka kita bentuk jadi V1, V2, V3. Ini akan menjadi basis yang ortogonal. Kenapa? Karena di sini kita baru
membentuk V1, V2 dan V3-nya saling tegak lurus. Jadi ini masih basis ortogonal. Nah, langkah step selanjutnya dari proses Gram-Schmidt adalah yang ortonormal. Jadi kalau kita udah dapat tadi V1, V2, V3, ke langkah ortonormalnya kita tentuin dulu norm dari masing-masing si vektor tersebut. Jadi normnya V1 itu apa, terus normnya V2 itu apa, normnya V3 itu apa. Nah, kalau kalian udah nentuin normnya, maka untuk membentuk dia jadi norm sama dengan 1, pakai persamaan yang tadi. Jadi kita buat istilah baru lagi. Kan tadi udah U, V, nah di sini kita misalkan Q itu adalah V1 dibagi norm V1. Nah, nanti Q1 ini itu merupakan basis ortonormal dari si V1 ini. Nah, begitu juga untuk yang V2, berarti kita misalkan dia jadi Q2, V2 per norm V2, terus Q3 sama dengan V3 per norm dari V3. Nah, ini jika kita himpun lagi kayak tadi, SQ1, Q2, dan Q3, maka S-nya ini akan disebut sebagai basis ortonormal. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang kita tanyakan. Kakak izin. Iya, silakan. Perkenalkan nama saya Lelinda Septa Dewi, NIM 0220 1007. Yang tadi Kak untuk basis ortogonalnya ya Kak, itu kan ada V1, V2, V3 kan Kak. Kalau misalnya dia sampai Vn itu, yang Vn-nya itu harus selalu tegak lurus gitu ya Kak dengan VV yang sebelumnya gitu. Iya, iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, iya, kalau misalnya ini U-nya sampai UKN gitu kan ya. Nah, jadi ini tinggal dilanjutin. Kalau ini tadi V3 terhadap V1, V2, nanti berarti V selanjutnya harus terhadap VV yang sebelumnya gitu. Berarti kalau Vn sampai ke VV yang sebelumnya. Sampai Vn-1, istilahnya kayak gitu. Ya, bagaimana terjawab? Terjawab Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Dan kita bisa langsung lanjut ke pembahasan soal. Oke, jadi nomor 1. Misalkan suatu R3 itu memuat hasil kali dalam antara U dan V itu U1 kali V1 ditambah 2 kali U2 V2 ditambah 3 kali U3 V3. Gunakanlah proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan U1 sama dengan 111, U2 sama dengan 110, dan U3 sama dengan 100 menjadi basis yang ortonormal. Oke, berarti dia ini adalah sembarang basis. Nah, kita disuruh buat dia menjadi basis yang ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Oke, gunakan tahap yang tadi. Proses Gram-Schmidt. Ke langkah yang pertama, kita misalkan V1 sama dengan U1. Oke, di sini kita lihat U1-nya adalah 111. Oke, selesai. Lalu lanjut langkah kedua. V2-nya adalah U2 dikurang dengan hasil kali dalam U2 terhadap V1 per norm dari V1 kuadrat dikali V1. Nah, ingat di sini walaupun nilai V1-nya sama dengan U1, tapi yang ditulis tetap harus V1. Karena yang kita gunakan adalah vektor baru yang sudah diinisialkan. Nah, jadi di sini kita masukkan U2-nya ada 110 dikurang hasil kali dalam dari U2 dan V1. Oke, kita lihat. Hasil kali dalam dari U dan V itu kan U1 kali V1 ditambah 2 kali U2 V2 ditambah 3 kali U3 V3. Berarti kalau dia terhadap U2 dan V1, jadi ini tuh komponen-komponen dari masing-masing vektornya. Berarti kalau di sini U2,
Di sini yang U1-nya menjadi komponen pertama dari si U2. Oke, gampangnya langsung kalian lihat, ini kan U2, yang ini V1. Berarti U1 kali V1, berarti 1 kali 1 ditambah 2 kali U2 ditambah V2, ya U2 tambah V2, 2 kali 1 kali 1, ditambah 3 kali U3 kali V3. Nah, jadi ini kebetulan kan simbolnya sama ya, jadi mungkin agak pusing. Nah, kalau gampangnya di sini saya misalkan ini A dan B, terus di sini itu komponen-komponennya, jadi komponen A1 sama B1, terus 2 kali A2B2, terus yang di sini 3 kali A3B3. Nah, jadi kalau di sini U2 sama V1, berarti untuk U1 itu komponen pertamanya dari yang vektor pertama, terus U2 ini komponen kedua dari si vektor U2-nya ini, terus U3-nya itu komponen ketiganya, jadi berurutan aja. Kalau di sini U kan, di sini U2, berarti ini komponen pertamanya. Berarti ini komponen pertamanya U2, komponen keduanya U2, ini komponen ketiganya U2. Karena di sini V1, berarti ini komponen pertamanya V1, ini komponen keduanya V1, ini komponen ketiganya V1. Nah, kayak gitu. Oke, jadi kita dapatkan tadi kan 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 kali 1 ditambah 1 kali 0 kali 3. Jadi didapatkan nilainya adalah 3. Lalu selanjutnya kita cari norm dari V1 kuadrat. Tadi sebelumnya juga sudah dituliskan untuk norm V1 kuadrat itu sama dengan hasil kali dalam dari dirinya sendiri. Nah, hasil kali dalamnya V1 sama V1. Berarti ini kali ini kan. Jadi komponen pertama kali komponen pertama, 1 kali 1, ditambah 2 dikali 1 kali 1, 2, ditambah 3 kali 1 kali 1, tambah 3. Berarti kita dapatkan norm V1 kuadratnya adalah 6. Lalu, kita udah punya ini, kita udah punya hasil kali dalam, punya norm, V-nya juga udah ada, berarti tinggal kita masukkan ke sini. Oke, saya rapikan. Sini 1, 1, 0, dikurang. Tadi hasil kali dalamnya itu 3 per 6 dikali V1-nya 1, 1, 1. 3 per 6 ini kan bisa disederhanakan jadi 1 per 2. Maka ini bisa kita tuliskan menjadi setengah kali setengah kali setengah. Nah, maka nilai V2-nya itu tinggal dioperasikan. Kalau operasi vektor, berarti kan tinggal jumlahkan yang seletak. Jadi 1 dikurang setengah, nilainya setengah. 1 kurang setengah, nilainya setengah. 0 kurang setengah, jadi negatif setengah. Oke, terus yang ketiga, untuk yang V3, itu sama dengan U3 dikurang dari hasil kali dalam U3 dengan V1 dibagi norm dari V1 kuadrat dikali V1 dikurang norm kali U3 kali V2 per norm dari V2 kuadrat dikali V2. Nah, seperti itu. Jadi rumusnya pasti selalu kayak gini. Jadi kalian ingat-ingat aja. Oke, U3. U3-nya tadi 1, 0, 0. Sekarang kita cari hasil kali dalam dari U3 sama V1. Nah, jadi kalian lihat di bagian U3 sama V1. Hasil kali dalamnya komponen pertama kali komponen pertama, berarti 1 kali 1. Di sini kita tulis U3 V1. Komponen pertama kali komponen pertama, 1 kali 1, 1, ditambah 2 kali komponen kedua kali komponen kedua. 2 dikali 1 dikali 0, berarti 0, ditambah 3 kali komponen ketiga dikali komponen ketiga. 3 kali 1 dikali 0, sama dengan 0. Berarti nilai dari norm U3 dengan V1 itu adalah 1. Nah, terus norm V1 masih sama, yaitu 6.
Terus kita cari U3 dengan V2. Oke, perhatikan lagi. U3-nya yang ini, yang 100, terus V2 itu pakai yang baru, yang ini, yang setengah, setengah min setengah. Berarti komponen pertama kali komponen pertama, jadi setengah. Terus 2 kali komponen kedua kali komponen kedua, 0 kali setengah kali 2, berarti 0. Terus negatif setengah kali 3 dikali 0. 3 kali komponen ketiga kali komponen ketiga. Jadi 3 kali negatif setengah kali 0, hasilnya juga 0. Nah, kita dapatkan hasil kali dalam dari U3 terhadap V2-nya adalah setengah. Nah, oke. Selanjutnya, kita masukkan ke yang ini. Oke, kita rapikan. 1, 0, 0. Tadi dapat 1 per normnya V1 kuadrat itu 6 dikali 1, 1, 1 karena V1. Terus normnya V2, U3 terhadap V2 itu tadi setengah dibagi norm V2. Oh ya, belum kita cari. Oke, untuk norm V2 berarti hasil kali dalam V2 terhadap V2 sendiri. Berarti komponen lihat dari sini lagi hasil kali dalamnya berarti komponen pertama kali komponen pertama, karena dengan dirinya sendiri berarti setengah dikali setengah, 1/4 ditambah 2 kali komponen kedua kali komponen kedua, 2 kali setengah kali setengah, 2 kali setengah 1 kali setengah jadi setengah, tambah 3 kali komponen ketiga kali komponen ketiga. Komponen ketiganya negatif setengah, dikalikan negatif setengah lagi jadi 1/4, kalikan 3 jadi 3/4. 1/4 tambah 3/4, 1, 1 tambah setengah jadi 3/2. Oke, nah berarti kita udah dapat norm V kuadratnya adalah 3/2. Dikali V2-nya tadi setengah, setengah, koma, min setengah. Oke, sekarang kita ini kalikan ke dalam aja. Berarti ini jadi setengah, 1/6, 1/6 dikurang, nah ini setengah dikali 2/3 ya kan, karena dibalik, maka ini menjadi 1/3. Berarti ini kita bisa sederhanakan dia menjadi 1/3. 1/3 dikali setengah kali setengah kali min setengah. Berarti ini menjadi 1/6, negatif 1/6. Oke. Nah, kita udah dapat sampai sini, berarti tinggal dioperasikan 1 dikurang 1/6 kurang 1/6, berarti 2/6 1/3. 2/3. Oke, kita tuliskan gini aja, biar nggak bingung. 1/6 dikurang 1/6, di koma, 0, kurang 1/6, kurang 1/6, karena kurang, terus koma, 0, dikurang 1/6, negatif ketemu negatif, jadi ditambah 1/6. Oke, ini bisa kita tembak, habis jadi 0. Terus yang ini, negatif 1/6, berarti 2/6. Kita sederhanakan jadi 1/3. Karena di sini 0 min, jadi negatif 1/3. Ada tulis di mana ya? Oke, kita tulis di sebelah sini aja. Oh, yang pertama berarti 1 dikurang 1/3, 2/3. Jadi hasilnya 2/3, negatif 1/3, 0. Nah, maka inilah V1, V2, dan V3-nya. Nah, V1, V2, V3 ini itu merupakan basis ortogonal dari si himpunan vektornya ini. Karena tadi di soalnya minta ortonormal, berarti kita harus lanjut untuk nemuin basis ortonormalnya. Nah,
Oke, tadi kita udah nemuin sampai V1, V2, V3. Sekarang kita cari norm dari masing-masing V tersebut. Oke, kita cari yang pertama, norm dari V1. V1-nya tadi 111. Ntar, tulis di sini dulu deh. 111. V2-nya setengah, setengah, negatif setengah. V3-nya 2/3, min 1/3, 0. Nah, karena tadi kan kita tahu norm V kuadrat itu sama dengan hasil kali dalam V1 dengan V1. Berarti kalau norm V-nya aja, norm V1-nya aja itu sama aja kayak akar dari hasil kali dalam V1 dengan V1. Oke, tadi sebelumnya kita juga udah nentuin ya, hasil kali dalamnya V1 dengan V1 itu adalah 6. Ini yang ini. 0 V kuadratnya itu sama dengan 6. Di sini langsung kita masukkan, berarti norm V1-nya aja itu sama dengan akar 6. Oke, selanjutnya V2. V2 juga tadi kita udah nentuin. Nah, ini. Oh, hapus ternyata. Berapa tadi? 2/3. Nggak usah, kita ulang di sini aja. Kuadrat sama dengan V2, V2. Maka di sini untuk norm V2-nya aja itu sama dengan akar dari hasil kali dalam V2 dengan V2. Tadi setengah kali setengah, seperempat, seadanya. Jangan seperempat, setengah kali setengah, seperempat, 2 kali 1/4, setengah, terus 3 kali positif 1/4, 3/4. Oh iya, tadi 3/2. Oke, nah berarti nilai dari norm V2-nya aja itu sama dengan akar dari 3/2. Atau boleh juga ditulis akar 3 per akar 2. Nah, terus untuk yang V3, oke, kalau agak ribet pakai akarnya duluan, kita cari aja dulu ininya dulu. Jadi V3, V3. V3-nya tadi 2/3, min 1/3 sama 0. Berarti nilainya komponen pertama kali komponen pertama, karena dengan dirinya sendiri, berarti 2/3 kali 2/3, 4/9. Terus 2 kali komponen kedua kali komponen kedua, min 1/3 kali min 1/3, 1/9 kali 2, 2/9, tambah 0 kali 0 kali 3, jadi 0. 4 tambah 9, 4 tambah 2, 6/9. Atau kita kecilkan menjadi 2/3. Nah, karena ini baru V kuadratnya, berarti norm V3 itu sama dengan akar dari 2/3 atau akar 2 per akar 3. Oke, sekarang kita udah dapat masing-masing normnya. Berarti untuk membentuk basis ortonormalnya, kita tinggal membuat permisalan baru lagi. Q1 itu sama dengan V1 per norm V1. V1-nya tadi 111 dibagi akar 6. Terus yang Q2-nya berarti V2 per nilai normnya setengah, setengah, negatif setengah per akar 3/2. Terus yang Q3 2/3 negatif 1/3, 0 dibagi akar 2/3. Nah, ini kalau disederhanakan, maka akan mendapatkan Q1 1/akar 6, 1/6, juga 1/6. Mau dirasionalkan juga boleh, nanti jadi akar 6, 1/6 akar 6. Kalau begini juga nggak apa-apa. Terus Q2-nya setengah dikali akar 2/3. Ini kan kalau pembagian bisa dibalik jadi perkalian ya. Jadi dikali akar 2 per akar 3. Berarti ini bisa kita tulis sebagai akar 2 per 2 akar 3.
Ini juga sama, akar 2 per 2 akar 3. Yang ini jadi negatif, akar 2 per minnya udah ada. Per 2 akar 3. Oke. Juga untuk yang ketiganya, berarti 2 per 3 dikali akar 3 per akar 2, atau jadi 2 akar 3 per 3 akar 2, koma negatif akar 3 per 3 akar 2, koma. Nah, ini kalau dihimpun, jadi nanti nulisnya S sama dengan Q1, Q2, Q3, itu sama dengan, nah tuliskan ininya, 1 akar 6, bla 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 bla, gitu. Kita tulis di sini itu deh. 1 per akar 6, koma 1 per akar 6, koma 1 per akar 6, ditutup, koma yang keduanya ini akar 2 per 2 akar 3, koma akar 2 per 2 akar 3, koma min akar 2 per 2 akar 3, tutup kurung, baru terakhir 2 akar 3 per 3 akar 2, koma min akar 3 per 3 akar 2, koma 0, nah, tutup kurung. Nah, maka S-nya inilah yang disebut sebagai basis ortonormal. Nah, ingat, penulisan basis, usahakan sih, emang penulisan basis itu harus menggunakan kurung kurawal, jangan sampai lupa. Terus, untuk vektornya atau basisnya itu gunakan kurung biasa yang di dalam, karena dia menunjukkan suatu vektor. Nah, seperti itu. Maka didapatkanlah basis ortonormal dari ruang vektor yang mengandung hasil kali dalam UV seperti ini, itu adalah sebagai berikut. Gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Dapatkan matriks P yang mendiagonalkan matriks A berikut secara ortogonal, dan kemudian tentukan matriks P inverse AP jika A-nya adalah 4, 3, 3, 2. Matriks ukuran 2 kali 2. Oke, berarti nah, berarti karena di sini dia mengatakan mendiagonalkan, maka matriks A-nya tentunya harus simetris. Di sini jadi 2 kali 2. Nah, terus untuk pendiagonalan ini pasti A-nya harus memiliki yang namanya nilai eigen dan juga vektor eigen untuk menentukan si matriks P-nya. Maka ini kita tentukan terlebih dahulu nilai eigen dan vektor eigen dari si matriks A ini. Oke, kalau kalian lupa persamaannya, saya tuliskan kembali, yaitu determinan I, boleh lambda I, boleh I lambda. Saya biasanya nulisnya lambda I dikurang A sama dengan 0. Nah, ini kan identitas ya. Kalau dia 2 kali 2 berarti identitasnya 1, 0, 0, 1. Nah, kalau dikalikan lambda, karena lambda ini bentuknya konstanta atau skalar, maka lambda I itu menjadi lambda 0, 0, lambda. Maka kita dapatkan di sini determinan dari matriks lambda 0, 0, lambda dikurang 4, 3, 3, 2 harus sama dengan 0. Operasi matriks seperti biasa, operasikan yang seletak, berarti lambda dikurang 4, 0 dikurang 3, negatif 3, 0 kurang 3, negatif 3, lambda kurang 2. Ini bentuknya adalah vektor. Jadi di sini itu 0, 0 gitu. Harusnya kalau dia bentuk matriks. Kalau dia bentuk matriks ya. Cuma karena di sini ternyata determinan, berarti ini nolnya adalah 0 skalar. Nah, sekarang kita cari determinannya, berarti dideterminankan biasa.
lambda 4, lambda min 4 kali lambda min 2 dikurang min 3 kali min 3, berarti positif 9. Nah, selanjutnya ini kita kalikan dulu, maka ini jadi lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 4 lambda jadi 6 lambda plus 8 dikurang 9. Nah, untuk bentuk persamaan ini kan kita nggak bisa faktorkan secara langsung ya. Jadi kita gunakan persamaan atau rumus ABC. Jadi lambda 12 itu adalah rumus asalnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana A itu koefisien untuk yang lambda kuadrat, B itu untuk koefisien lambda, dan yang C itu adalah konstanta yang nggak ada variabel lambdanya. Maka kita substitusikan min B berarti min negatif 6. Negatif ketemu negatif jadi positif 6. Akar min 6 kuadrat 36. Negatif 4 dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya negatif 1. Berarti negatif 4 ketemu sama min yang di sini jadi positif per 2 kali A. Bisa. Kita sederhanakan akar 40 per 2. Oke, akar 40 ini kita bisa nyatakan menjadi 2 akar 10 per 2. Nah, baru masing-masing kita bagi dengan 2. Maka didapatkanlah lambda 12-nya adalah 3 plus minus akar 10. Maka lambda 1-nya itu 3 plus akar 10, dan lambda 2-nya adalah 3 min akar 10. Oke, kalau kita udah dapat lambda 1, lambda 2, maka kita tentukan vektor eigennya dari masing-masing lambda. Oke, jadi di sini untuk lambda 1 yang 3 plus akar 10 berarti vektor eigennya kita tuliskan sebagai lambda I min A dikali X itu harus sama dengan vektor X. Vektor 0. Maka di sini kita masukkan untuk lambda 1. Kalian tinggal merubah yang ini karena kan bentuknya sama ya, lambda A. Jadi lambdanya tadi 3 plus 10. 3 plus akar 10 dikurang 4. Jadi disesuaikan sama yang matriks itu. Terus yang ini min 3 nggak ada lambdanya, jadi tetap. Terus yang di sini lambda 1 dikurang 2. Berarti 3 plus akar 10 dikurang 2. Dikalikan X, karena di sini ukurannya 2 kali 2, berarti nanti X-nya ukurannya 2 kali 1. X1 dan X2. Di sini 0. Oke, maka di sini kita sederhanakan 3 min 4 min 1 jadi akar 10 min 1 min 3 min 3 3 3 kurang 1 3 kurang 2 1 akar 10 plus 1. X1 X2. Nah, kalau udah dimisalin gini, maka kita buat dia jadi persamaan. Oke, kita tuliskan dalam bentuk persamaannya, berarti akar 10 min 1 dikali X1, perkalian matriks biasa, baris kali kolom, jadi ini kali X1, min 3 kali X2. Ditambah, karena itu negatif, jadi negatif, dikurang 3 kali X2. Sama dengan 0. Terus yang kedua, negatif 3 kali X1 ditambah akar 10 plus 1 kali X2. Nah, oke. Sekarang sini kita buat dia jadi persamaan X1 sama dengan bla 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 X2 gitu. Berarti kita pindah ruaskan, maka ini jadi akar 10 min 1. Ini
X1 pindah ruas, dia jadi positif 3X2, maka X1 sama dengan 3 kali X2 per akar 10 dikurang 1. Nah, maka untuk membentuk vektornya, kita harus misalkan salah satunya sebagai parameter. Jadi karena di sini saya nentuinnya X1, maka parameternya adalah yang X2. X2 sama dengan T, maka vektor agent untuk lambda yang pertama itu sama dengan X2-nya T, X1-nya 3 kali X2 per akar 10 min 1. X2-nya ganti jadi T, jadi 3T per akar 10 min 1. Nah, atau bisa ditulis juga parameternya dikeluarkan, jadi 3 per akar 10 min 1 dikali 1. Maka dapatlah ini vektor agent untuk lambda yang pertama. Nah, terus untuk lambda yang kedua, tadi 3 min akar 10. Lambda 2 sama dengan 3 min akar 10. Oke, berarti sama, kita tentuin vektor agentnya kayak tadi, karena bentuknya juga sama, jadi tinggal 3 min 10 dikurang 4, ikutin matriks yang ini tadi, karena bentuknya sama, lambda I min A, cuma beda nilai agent, jadi 3 min akar 10 min 4, terus yang di sini tetap min 3, di sini juga tetap min 3, nah yang di sini lambda min 2, berarti lambdanya tadi 3 min akar 10 dikurang 2. Oke. Dikali vektor X sama dengan 0, 0. Oke, sekarang kita sederhanakan juga. Ini menjadi min akar 10, min 1, min 3, min 3, min akar 10 plus 1. Sekarang kita buat jadi persamaan. Berarti negatif akar 10 min 1 dikali X1 dikurang 3 kali X2 sama dengan 0. Terus negatif 3X1 ditambah min akar 10 plus 1 kali X2 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, caranya kita buat dia jadi persamaan X1 sama dengan atau enggak X2 sama dengan, terserah. Nanti disesuaikan aja. Nah, karena di sini saya mau gunakan X1 lagi, jadi X1 sama dengan, ini negatif 3 pindah ruas, jadi 3X2. Terus, karena ini perkalian, ini kan harusnya ada negatif 10 min 1. Maka dipindah ruaskan perkaliannya, jadi dibagi negatif akar 10 min 1. Nah, sama seperti tadi, berarti salah satunya kita buat jadi parameter. Maka X2 sama dengan T. Berarti vektor agent untuk lambda, atau untuk nilai agent yang kedua, ini adalah 3T per min akar 10 min 1. Kita keluarkan T-nya. 3 per min akar 10 min 1 kali 1. Oke, sekarang kita udah dapat vektor agent yang pertama sama vektor agent yang kedua. Tadi soalnya adalah menentukan matriks P. Nah, matriks P itu sebenarnya adalah basis-basis dari vektor agentnya. Nah, basis itu adalah bentuk matriks di luar dari parameternya. Jadi, ini tanpa parameter itu disebut basis dari nilai agentnya. Maka kita bisa bentuk P-nya, itu tinggal sesuaiin sama basis nilai agentnya. Jadi yang kolom pertama ini untuk basis nilai agent yang pertama, terus yang kolom yang kedua untuk basis nilai agent yang kedua. Berarti di sini kolom yang pertama kita isi dengan 3 per akar 10 min 1, 1. Terus kolom yang kedua kita isi pakai basis yang kedua. 3 per min akar 10 min 1 per 1. Maka didapatkanlah matriks P-nya adalah sebagai berikut. Nah, selain itu, di sini dia juga minta menentukan matriks
P inverse AP-nya. Nah, kita tahu sebenarnya P inverse AP itu adalah matriks diagonal dari si A-nya. Jadi kita bisa langsung dapatkan matriks diagonalnya itu adalah, kalau kalian ingat lagi definisinya, matriks diagonal dari suatu matriks itu adalah suatu matriks berbentuk diagonal di mana isi diagonalnya itu adalah nilai-nilai eigennya. Jadi karena tadi ukuran A-nya ini 2 kali 2, maka otomatis D-nya juga bentuk 2 kali 2. Kalau dia diagonal berarti bawah sini 0, atas sini 0, terus 2 ini adalah nilai dari nilai-nilai eigennya. Tadi nilai eigen yang pertama 3 plus akar 10, terus yang kedua itu 3 min akar 10. Maka didapatkanlah P inverse AP. P inverse AP-nya sama dengan sebagai berikut. Nah, kalau kalian mau ngecek kebenarannya, kalian bisa gunain persamaan ini. D sama dengan P inverse AP. Berarti supaya ini misal ya, P inverse ini kan kita belum tahu nilainya berapa. Kita cuma punya A sama P. Nah, ini kita bisa hilangkan dengan cara mengalihkan kedua ruas ini dengan matriks P. Jadi PD sama dengan pengalinya juga harus sesuai. Jadi kalau kita mau ngalinya di sebelah kiri, maka nanti yang di ruas sebelah sini juga harus dikali sebelah kiri. Jadi PD sama dengan P dikali P inverse AP. Nah, P dikali P inverse ini nilainya itu sama dengan elemen identitas atau 111 atau I istilahnya gitu. Nah, karena ini kan nilainya nggak akan mempengaruhi yang lain, maka kita bisa tuliskan persamaannya menjadi PD sama dengan AP. Nah, untuk mengecek apakah dia benar, kalian bisa menggunakan rumus ini. Kalian coba kalikan matriks P dengan D, apakah nilainya sama dengan perkalian antara matriks A dengan P. Kalau benar, berarti nilai P inverse AP sama P-nya itu benar, seperti itu. Kebetulan di sini kan dia cuma minta menentukan aja, jadi nggak perlu dibuktikan. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, misalkan suatu transformasi T memetakan dari polinomial derajat 2 ke polinomial derajat 2 itu merupakan suatu pemetaan dan didefinisikan sebagai T A0 plus A1X plus A2X kuadrat sama dengan 3 kali A0 ditambah A1X ditambah A0 plus A1X kuadrat. Maka yang pertama kita diminta untuk menunjukkan apakah T-nya ini adalah transformasi linier. Terus kita diminta untuk menentukan basis untuk kernel T. Lalu yang terakhir kita diminta untuk menentukan basis dari range T. Oke, sekarang kita kerjakan yang A. Tunjukkan bahwa T-nya adalah transformasi yang linier. Maka syarat transformasi dikatakan linier itu ketika dia memenuhi kedua syarat berikut. Yang mana syarat pertamanya adalah ketika dia bersifat homogenitas atau dituliskan sebagai T dari KU misal. Oh, karena ini polinomial, mungkin kita sesuaikan aja. Jadi PX itu nilainya harus sama dengan K dikali transformasi dari PX. Jadi K-nya ini adalah konstanta. Jadi maksudnya itu transformasi dari K kali PX itu nilainya harus sama dengan K dikali transformasi dari PX-nya. Terus syarat yang kedua itu adalah ketika jumlahan dari vektor-vektor yang ada di P2 ini, misal ada PX sama QX gitu, dijumlahkan, maka hasil transformasinya itu harus sama dengan TPX ditambah TQX. Nah, sekarang di sini untuk definisi T yang seperti ini, apakah dia benar linier? Ini kita buktikan. Misalkan PX-nya kita ngikutin kita pengen A0, A1 sama A2. Jadi P sama dengan A0 tambah A1X ditambah A2X kuadrat. Kalau misalnya kalian mau pakai variabel selain ini juga boleh. Disamain aja, disesuaikan aja. Maka T dikali konstanta kali PX, nah, logikanya kan kalau ini dikalikan sama K, konstanta biasa, P dikalikan sama K gitu kan. Ini kan berarti nanti jadinya KA0, KA1, tambah KA2, X kuadrat. Nah, kayak gitu kan. Nah, jika ditransformasikan ke T,
di mana T-nya seperti ini, maka hasilnya akan menjadi 3, A0-nya tinggal ketambahan K. Masing-masing ininya tinggal ketambahan K gitu. Jadi 3 kali KA0, terus yang ini jadi KA1X, terus yang di dalam jadi KA0 ditambah KA1 dikali X kuadrat. Nah, sekarang ini kan sama-sama K. Kita bisa keluarin jadi 3A0 ditambah A1. Terus yang ini juga sama-sama K, cuma karena masih terikat sama perkalian X, jadi kita pisahkan dulu. A0 ditambah A1 dikali X kuadrat. Nah, setelah itu ini sama-sama ada K, baru kita keluarkan. K sama dengan 3 kali A0 ditambah A1 ditambah A0 ditambah A1 dikali X kuadrat. Oh, ini ada X-nya. Dimana tadi 3 kali A0 ditambah A1X ditambah A0 plus A1X kuadrat itu adalah transformasi dari si P-nya. Maka K sama dengan transformasi K dikali transformasi dari PX itu sama dengan T kali K PX. Nah, maka untuk syarat yang pertama dia memenuhi. Oke, sekarang kita cek syarat yang kedua, penjumlahan. Berarti kita harus misalkan satu polinomial lagi. Misal di sini kan udah ada P, berarti Q-nya kita coba buat jadi B0, B1X tambah B2X kuadrat. Berarti jumlahannya PX ditambah QX sama dengan, nah yang di sini tadi A0-nya tunggal, karena di sini dalam bentuk jumlahan, jadi tinggal dijumlahkan dari masing-masing A0 dan B0-nya si P dan Q ini. Berarti nanti hasilnya akan menjadi 3 kali A0 plus B0. Terus yang ini jadi A1 plus B1X. Terus yang ini jadi A0 plus B0 plus A1 plus B1 dikali X kuadrat. Nah, setelah itu tinggal dikelompokkan. 3 kali A0, 3 kali B0, ini A1X, ini B1X, ditambah ini A0 ketemukan sama A1, tambah A1, terus kalikan dengan X-nya, ditambah ini B0 tambah B1, kalikan dengan X-nya. Nah, ini kan kalau misalnya X kuadratnya dikeluarkan, akan kembali ke bentuk yang ini. Jadi bisa ditulis seperti ini. Nah, lalu tinggal kita kelompokkan A sama A, B sama B. Berarti ini 3A0 ditambah A1X ditambah A0 A1X kuadrat tambah 3B0 tambah B1X ditambah D0 plus B1X kuadrat. Nah, maka ini akan menjadi transformasi dari si PX. Sedangkan ini akan menjadi transformasi dari si QX. Nah, maka benar bahwa T dari transformasi dari jumlahan PX plus QX itu sama dengan transformasi dari PX ditambah transformasinya QX. Maka dia juga memenuhi sifat jumlahan. Karena dia sudah memenuhi sifat homogenitas dan jumlahan, maka T disebut sebagai transformasi linier. T adalah transformasi yang linier. Transformasi linier. Oke, berarti dia benar bahwa linier. Selanjutnya, dapatkan basis bagi kernel T. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih kernel T. Jadi kernel T itu adalah himpunan dari vektor-vektor dalam ruang vektor P2 yang pertama ini, yang jika ditransformasikan dengan transformator T, itu nilainya sama dengan 0, atau dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi T dari A0 plus A1X plus A2X kuadrat sama dengan, ini harus sama dengan 0. Maka nanti bentuk ininya itulah yang disebut sebagai kernelnya. Kalau dikumpulkan itu menjadi kernel dari T. Oke, sekarang kita buat transformasi dari A0 plus A1X plus A2X kuadrat harus sama dengan 0. Nah, padahal tadi kita tahu nilai dari transformatornya itu adalah yang ini. Berarti 3A0 ditambah A1X ditambah A0
plus A1 X kuadrat itu harus sama dengan 0. Kita taruh ke bawah F-nya ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. 0 ini kan konstanta ya. Kalau misalnya bentuk polinomial seperti ini, kan untuk menentukan nilai A0, A1, A2-nya adalah dengan menyamadengankan variabel di sisi ruas lainnya. Nah, karena di sini cuma ada 0, berarti untuk yang variabel X kuadrat sama variabel X itu juga nilainya 0. Oke, gampangnya kayak gini. Berarti 3A0 itu sama dengan 0, maka A0-nya sama dengan 0. Terus A1 sama dengan 0, maka A1 sama dengan 0, terus yang A0 tambah A1 itu juga sama dengan 0, di mana ininya 0 sama 0 berarti benar memenuhi. Nah, maka kita dapatkan bahwa untuk membentuk suatu kernel T, syarat pembentukan kernel T untuk yang persamaan T ini, itu adalah ketika A0 sama dengan 0 dan A1-nya juga sama dengan 0. Maka, karena tadi kernel T itu adalah himpunan dari persamaan ruang vektor yang pertama, atau yang di sebelah sini, maka kita substitusikan bentuknya ke bentuk yang seperti ini. Berarti bentuknya adalah A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Syaratnya tadi A0-nya 0, A1-nya 0. Berarti ini jadi 0, ini jadi 0. Yang muncul hanya tinggal A2 kali X kuadrat. Maka himpunan maka PX yang menyebabkan nanti hasil akhirnya adalah vektor 0 adalah ketika bentuknya A2 kali X kuadrat. Maka basis itu adalah apa ya istilahnya, variabel pasangan bagi si kernel T-nya ini, maka basis dari kernel T atau ditulis ker T, jadi ker T-nya itu yang ini. Kayak gini kita tuliskan ker T. Basis dari ker T-nya itu adalah yang X kuadrat. Hanya X kuadrat. Nah, maka inilah basis dari ker T-nya. Seperti itu. Oh, ini berarti yang B. Ini tadi A, ini B. Selanjutnya kita cari yang bagian C. Oke, mungkin sebelumnya untuk yang ini apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Oke, oke mungkin belum ada. Kan sekarang kita lanjut ke yang bagian C. Yang bagian C basis bagi range T. Oke. Jadi untuk menentukan basis dari range T-nya ini, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu matriks transformasi dari si T-nya. Jadi kita lihat di sini. Tadi T-nya adalah T dari A0. Oke. A0 plus A1X plus A2X kuadrat itu harus sama dengan 3A0 A1X tambah A0 plus A1X kuadrat. Maka kalau kita bentuk dia menjadi matriks, kita bisa tuliskan dia sebagai berikut. Jadi ini ada A0, ini A1, ini A2. Nah, jadi per barisnya itu menyimbolkan ini konstanta, ini variabel X, ini variabel X kuadrat. Nah, di sini jangan kita tulis dulu. Hasilnya harus sama dengan ini 3 kali A0, yang ini berarti A1, yang ini adalah A0 plus A1. Nah, maka matriks dari transformasi T ini adalah matriks apa yang jika dikalikan dengan A0, A1, A2 itu hasilnya adalah 3A0, A1, A0 plus A1. Atau bisa kita tulis seperti ini, maka 3A0, A1, A0 plus A1 itu sama dengan, karena ini bentuknya 3 kali 1,
terus yang A0, A1, A2 ini juga 3 kali 1, berarti bentuk yang di sini pasti 3 kali 3. Tuh, 23, tuh, 23, tuh, 23. Kenapa? Karena satu, A0, A1. Karena kalau di sini 3 kali 3, terus di sini 3 kali 1, maka hasilnya adalah 3 kali 1. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan ada 3A0, A1, A0 plus A1. Kalau misalnya manual, apa ya istilahnya? Kalau kalian mau yang langsung pasti, di sini bisa kalian misalin variabel lain kayak A, B, C, D, E, F, G, baru dikalikan dengan ini, baru disama dengan ini. Itu juga boleh. Cuman kan panjang ya. Sedangkan ini di sini kita bisa lihat bentuknya itu udah sama. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja. Karena di sini untuk baris yang pertama hasilnya adalah 3 kali A0, kita lihat di sini. Bentuknya kan pasti baris kali kolom ya. Karena di sini yang muncul cuma 3A0, berarti yang ada nilainya nanti cuma di bagian A0, A1 sama A2-nya berarti 0. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 3, 0, 0. Paham? Nah, begitu juga untuk yang baris kedua, berarti ini kan yang muncul cuma A1. Berarti A0 sama A2-nya pasti 0. Terus kita lihat munculnya dia muncul A1 dengan koefisiennya 1. Berarti di sini A0-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0. Terus di sini A0 sama A1 yang muncul. Berarti yang ada nilainya di bagian A0 dan A1. Jadi di sini dituliskan 1, 1. Di sini 0. Nah, maka didapatkanlah si matriks transformasi T-nya itu adalah 300, 010, dan 110. Atau kita bisa simbolkan dia sebagai matriks A. 300, 010, 10, 110. Nah, dari matriks inilah kita bisa menentukan basis dari range T-nya, di mana basis dari range T-nya itu adalah masing-masing dari kolom matriks tersebut, matriks ini. Jadi, ini kan tadi udah kita sesuaikan ya, ini konstanta, ini X, baris yang ini untuk konstanta, baris yang ini dia variabel X, baris yang terakhir itu dia variabel X kuadrat. Maka kita bisa dapatkan basis untuk range T-nya itu adalah, kita tuliskan langsung begini, K-nya konstanta berarti 3, X-nya 0 berarti nggak ada, terus satunya, X kuadratnya 1, berarti plus X kuadrat. Nah, begitu. Terus selanjutnya juga gitu, konstantanya 0, nggak usah ditulis, satunya, X-nya ada 1, terus X kuadratnya juga ada 1, berarti X ditambah X kuadrat. Terus yang ini karena 0, 0, 0 semua, berarti nggak ada. Atau 0, nggak usah ditulis, jadi basis dari range T-nya adalah 3 plus X kuadrat, X plus X kuadrat. Nah, atau jadi range T ini juga bisa ditulis sebagai RT gini. Banyaknya basis dari range T ini itu disebut sebagai rank T. Karena di sini basisnya ada 2, berarti rank T-nya itu sama dengan 2. Ini tambahan aja. Terus selain ada rank T, di sini juga ada nullity. Nullity dari T. Nah, kalau tadi rank T itu adalah dimensi untuk si basis range T, kalau nullity itu dimensi dari si basis kernel T-nya. Nah, tadi kita tahu kernelnya ada 1, yang X kuadrat. Berarti nullity dari T-nya itu sama dengan 1. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 4. Jadi misalkan suatu operator D, dia memetakan dari polinomial derajat 2 ke polinomial derajat 2, dan dia merupakan suatu operator diferensial. Jadi, operatornya dalam bentuk turunan, bukan diferensial. Jadi, dp itu sama dengan turunan P terhadap variabel X. Nah, sekarang ditanya, dapatkanlah matriks bagi D berdasarkan basis B, yaitu P1, P2, P3, bagi P2, polinomial derajat 2, dengan P1-nya ada 2, jadi kita tulis di sini P1-nya 2, P2-nya 2 min 3X, P3-nya
2 min 3x plus 8x kuadrat. Oke, sekarang kita disuruh nyari matriks D-nya. Berarti kita operatorkan dulu si basis-basis ini dengan operator D-nya. Tadi operatornya adalah turunan, berarti D untuk P1 berarti turunan untuk polinomial satunya ini kan konstanta ya, berarti kalau diturunin hasilnya 0. Begitu juga untuk yang DP2, berarti D dari 2 min 3X, ini diturunkan menjadi negatif 3. Terus yang DP3, berarti D dari 2 min 3X plus 18X kuadrat, diturunkan menjadi min 3, ditambah 16, naik 136. X. Astagfirullah. Kok 18 ya? 8. D dari 2 min 3X plus 8X kuadrat, maka ini menjadi 8 kali 2. 16. Oke. Nah, selanjutnya kita udah punya DP1, DP2, DP3. Maka kita bentuk dia menjadi persamaan kombinasi linear. Nah, jadi langkahnya adalah seperti itu. Habis udah nentuin, kita buat kombinasi linearnya. Misal untuk P1 yang pertama, berarti konstanta 1 dikali P1 ditambah konstanta 2 dikali P2 ditambah konstanta 3 dikali P3. Nah, konstantanya ini angka yang belum diketahui. Nah, nanti kita akan nentuin K-nya itu sebagai si apa ya istilahnya? Matriks kolom untuk pembentukan si matriks D utuhnya nanti. Oke, jadi kita masukin DP1-nya tadi 0. K dikali P1, P1-nya 2, berarti 2K1 ditambah K2 kali P2, K2-nya, P2-nya 2 min 3X, kita tulis aja, 2 min 3X, terus K3-nya itu, K3-nya tetap, P3-nya adalah 2 min 3X plus 8X kuadrat. Oke, sekarang kita lihat di sini, sama seperti sebelumnya untuk polinomial, kalau kita mau nyari nilai konstanta-konstanta yang nggak diketahuinya ini, tinggal disama dengankan variabel. Karena di sini yang ada cuma 0, berarti untuk konstanta nilainya 0, terus untuk yang variabel x juga 0, untuk yang x kuadrat juga 0, ya kan? Nah, maka gampangnya ini bisa langsung kita simpulkan bahwa satu-satunya penyelesaian yang memungkinkan adalah ketika K1 sama dengan K2, sama dengan K3, sama dengan 0. Berarti untuk matriks kolomnya DP1 terhadap basis B itu adalah 0, 0, 0. Karena K-nya kan ada 3, K1, K2, K3, ini K1, K2, K3. Oke, lanjut sekarang untuk DP2. Sama seperti ini persamaannya, jadi K1, P1, K2, P2, K3, P3. DP2-nya itu negatif 3. Nah, jadi bedanya di sini. Ini menjadi 2K1, ditambah, ini mungkin bisa kita pisah dulu, jadi 2K2 dikurang 3K2X, ditambah 2K3 dikurang 3K3X, ditambah 8K3X kuadrat. Nah, kita lihat di sini. Ternyata konstanta nilainya ada negatif 3. Sedangkan untuk yang variabel X sama X kuadrat masih tetap 0. Berarti kita buat permisalan duluan. Yang 8K3 karena dia X kuadrat, berarti nilai sebelah sininya 0. Jadi K3 sama dengan. Terus untuk yang variabel X, negatif 3K2 dikurang 3K3, ini sama dengan 0 juga. Berarti, karena tadi kita udah dapat ketiganya 0, substitusi ke sini, jadi negatif 3K2 itu nilainya juga sama dengan 0. Maka K2-nya sama dengan 0. Nah, yang terakhir, 2K1 tambah 2K2 tambah 2K3 itu nilainya sama dengan negatif 3.
Tadi K2 K3 K2 sama K3-nya udah sama dengan 0 tuh. Berarti yang muncul hanya tinggal 2 kali K1 sama dengan negatif 3. Maka K1-nya sama dengan negatif 3 per 2. Maka didapatkan matriks kolom dari DP2 terhadap terhadap basis B itu adalah K1-nya negatif 3 per 2, K2-nya 0, K3-nya 0. Oke, udah. Itu lanjut lagi yang DP3. Sama kayak ini persamaannya, cuma sama dengannya menjadi min 3 plus 16x. Mungkin untuk mempersingkat, kita gunakan langsung yang ini. Karena di sini yang muncul cuma konstanta sama variabel x, berarti yang variabel x kuadrat ini tetap sama dengan 0. Berarti 8K3 tetap sama dengan 0, jadi K3-nya sama dengan 0. Terus untuk yang variabel x, nah di sini bedanya ada 16x, jadi 3K2 ditambah 3K3, kurang 3K3, itu sama dengan positif. Maka K2 tambah K3, mungkin di sini K3 kan udah sama dengan 0 ya, jadi negatif 3K2 itu sama dengan 16. Maka K2-nya sama dengan negatif 16 per 3. Oke, dapat K2, dapat K3, dapat K2, berarti yang terakhir tinggal cari yang K1. Oke, tadi 2K1, atau bisa kita tulis kayak gini kali ya. 2K1 tambah K2 tambah K3, karena kan semuanya 2 ya. Sama dengan negatif 3. Nah, bedanya di sini, K2-nya ternyata negatif 16 per 3. Jadi di sini K1, K3-nya kan 0, jadi tinggal negatif 16 per 3 di sama dengan negatif 3. Maka ini kita kalikan 2K1 dikurang 16 kali 3. 2 kali 16. 12 naik 1, 32 per 3 sama dengan negatif 3. Oke, mungkin kita coba ini. Kita kecilkan di sini aja. Negatif 3K2 sama dengan 16. Berarti K2 sama dengan negatif 16. Oke, baru di sini kita lanjutkan yang bagian ketiga. Negatif 16 per 3 sama dengan min 3. 2 kali K1 dikurang 32 kali per 3 sama dengan negatif 3. 2K1 sama dengan 32 per 3 kurang 3. Atau 2K1 sama dengan 4 per 3. 23 per 3. Jadi K1-nya sama dengan 23 per 6. Oke, kita dapat udah nilai K1-nya, nilai K2-nya, dan nilai K3-nya. Maka DP3 untuk yang P3 terhadap basis B itu adalah 23 per 6, negatif 16 per 3, sama 0. Oke, kita udah dapat matriks kolom dari si D-nya. Maka untuk membentuk matriks D-nya, tinggal kita jadikan satu. Itu tinggal dituliskan aja di sini. Tadi kolom yang pertama jadi 0, 0, 0. Kolom yang kedua jadi negatif 3 per 2, 0, 0. Nah, kolom yang ketiga jadi 23 per 6, negatif 16 per 3, sama 0. Maka inilah matriks
D-nya. Nih, matriks D berdasarkan basis B. Begitu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu untuk UAS kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.